Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna biltimasi ridha min ittiba'i syar'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mari sebelum memulai kaji kita, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita semua ridhonya sehingga kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita diselamatkan oleh Allah dari kehidupan di dunia ini, apalagi nanti dalam kehidupan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fiqhur ridha, fikih tentang bagaimana caranya kita mendapatkan ridha Allah. Fikih berarti memahami langkah-langkah yang harus ditempuh bagi orang yang ingin mendapatkan ridho dari Allah. Kenapa ridho harus dimiliki dari Allah? Karena itu adalah mansib termulia dan tertinggi. Itu adalah kedudukan seorang hamba yang paling tinggi, ya, yang akan bisa menyelamatkan diri manusia, diri hamba Allah, akan disayangi oleh Allah, akan dicintai oleh Allah. Makanya kemudian di dalam Al-Quran, aspek-aspek perbuatan itu yang biasa disebutkan ada ridho di dalamnya. Laqad radiyallahu 'alal mu'minina iz yubayyi'unaka tahtas sajarah. Allah ridho kepada orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat Rasul. Kenapa? Karena dia membaiat Rasulullah di bawah pohon yang disebut dengan bai'atur ridwan. Ya, sumpah setia akan membela agama Allah. Kemudian Allah juga memberikan sifat itu kepada sahabat karena dia mempunyai karakteristik orang yang selalu khawatir, diwanti-wanti terus dirinya terhadap hukuman Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Ya. Orang yang selalu merasa khawatir akan ketentuan Allah, itulah orang yang akan selalu berupaya dalam kehidupannya untuk kemudian selalu meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah gariskan di dalam Al-Quran, wala ya'manu makrallah illal qaumuz zalimun. Tidak akan pernah ada orang yang merasa aman dari ketetapan Allah
dari makar Allah. Ya, kecuali orang-orang yang apa? Orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu selalu imannya itu selalu apa? Cuman adanya harapan. Ya. Allah kan maha pengampun, Allah kan maha. Lupa dia kalau Allah sari'ul hisab, syadidul iqab. Nah, maka apa langkahnya? Kata para alim ulama, warido tultamasu fi arba'ati turuk. Ridho Allah itu dapat diraih dengan 4 langkah. Langkah pertama apa? Langkah yang pertama itu adalah memperkuat nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nilai iman itu kata baginda Rasul tidak ada yang paling disukai oleh Allah dari seorang hamba kecuali 2 aspek ibadah. Ibadah pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua apa? Berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah. Ya. Nah, iman yang kayak apa yang akan menyelamatkan? Iman yang akan menyelamatkan dan akan mendatangkan ridho Allah kalau iman kita melahirkan 3 sifat. Iman, sifat yang pertama yang harus lahir dari nilai keimanan yang kuat itu adalah rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta terhadap aspek-aspek keimanan yang terkait dengan iman kepada Allah. Makanya Rasulullah menggariskan, tidak beriman seseorang sebelum dia apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ada aspek cinta. Kenapa? Karena cinta itulah yang kemudian memaksakan jiwa ini untuk selalu taat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sang yang kita cintai. Orang tidak akan pernah bisa berkorban semaksimal kalau tidak ada lahir rasa cinta. Dan pengorbanan kita tertinggi adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Ya. Maka iman yang akan mendatangkan ridho Allah itu adalah iman yang sudah melahirkan sifat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada apa? Cinta kepada kalamullah, cinta kepada malaikat-malaikat Allah. Ya. Yang kedua, pilar iman yang akan mendatangkan ridho Allah adalah kalau melahirkan sifat khauf. Cinta harus selalu berbarengan dengan apa? Dengan rasa takut. Orang kalau cinta terhadap sesuatu, takut sesuatu itu hilang. Ya. Maka iman kita kepada Allah harus melahirkan rasa takut yang akan membuat kita taat melaksanakan apa yang dititahkan oleh zat yang kita cintai. Orang kalau cinta apa? Iman, ya, percaya dan iman, kemudian melahirkan cinta, maka sifat yang akan dominan itu adalah ketaatan. Ya. Dalam sifat watak manusia juga sama. Kalau orang mencintai seseorang, dia rela menghambakan diri untuk mendapatkan cintanya.
Maka takut betul dia kalau dia tidak mentaati apa yang dipersyaratkan oleh yang mau didapatkan cintanya. Maka apa? Iman yang menghantarkan kita kepada rasa takut. Ya, makanya tadi ayat yang kita baca, radhiyallahu an wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Orang yang selalu takut sama Tuhannya, takut hilang. Ya. Rasa cintanya takut hilang. Apa yang dijanjikan baik oleh Allah untuknya, makanya dia taat melaksanakan perintah Allah. Ya. Yang ketiga, iman yang akan mendatangkan ridho Allah itu apa? Ketika iman kita tidak pernah memutuskan harapan baik kita kepada Allah. Ya. Orang yang kita percaya, yang kita yakini keberadaannya, tidak pernah apa? Tidak pernah menghilangkan harapan. Makanya kata Allah apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus harapan. Iman yang benar itu harus mempunyai 3 unsur. Mahabbah, khauf, dan roja. Roja itu adalah harapan yang selalu tinggi. Ya. Nah, itulah cara pertama untuk meraih ridho Allah. Ya. Sehingga apa? Dalam kehidupan kita beriman yang seperti inilah yang diharapkan, yang akan rela berkorban, rela memperjuangkan nilai iman ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doa yang diajarkannya apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Karena ridho itu selalu berbanding lurus dengan janji baiknya Allah, yaitu surga. Yang kedua, langkah yang kedua kata para alim ulama, wa huwa tariqatu fi mumarasatil ibadah ilallah. Untuk mendapatkan ridho Allah itu harus apa? Harus memperkuat nilai ibadah kepada Allah. Ibadah itu apa sih, Pak? Ibadah itu dalam definisi yang saya baca dari Imam Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibadatu huwa kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda min qaulin aw fi'lin. Yang disebut ibadah itu adalah segala sesuatu yang disukai oleh Allah, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Perbuatan apapun yang disukai oleh Allah itu akan bernilai ibadah, Pak. Perkataan apapun yang disukai oleh Allah itu akan bernilai ibadah. Ya. Makanya ketika kita zikir kepada Allah, karena Allah suka orang yang berzikir, ya, maka zikir itu adalah ibadah yang paling fantastis, pahala yang dijanjikan oleh Allah. Sampai Rasulullah mengatakan lebih baik daripada orang yang keluar berjihad di jalan Allah. Az-zakirunallaha katsira. Maka apa? Ini ibadah yang harus kita lakukan, terutama ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Salat, puasa, zakat, haji. Ya. Maka inilah yang harus apa? Kalau kita ingin meraih ridha Allah, ya ayo tekun, ya, berkorban. Orang lain mah ya Allah memperturutkan, kita mau berkorban, maksain walaupun kita kurang tidur,
tetap ketika udah azan subuh kita akan bangun ketika kita merasa dan mendengar azan dan kumandang Allah, dikumandangkan azan, panggilan Allah memanggil kita untuk meraih kemuliaan, kita akan bangkit dan bangun. Ya. Itu ya, dan itu banyak itu ibadah, ya, ibadah mahdoh. Ya. Maka semua ini harus kita, terutama apa? Dan ibadah yang akan mendatangkan ridho Allah itu bukan ibadah pokok, Pak. Ya, bukan ibadah pokok. Yang istimewa di mata Allah itu bukan ibadah pokok, Pak. Sama kayak ibaratnya sebuah menu. Menu kalau cuman ada bahan pokoknya, nggak ada toppingnya, hiasnya gitu, nggak akan menarik, Pak. Nggak akan menarik. Maka ibadah-ibadah tambahan itulah yang akan apa? Ya. Baca Quran, ya, mempelajari nilai Al-Quran. Kayak kita sekarang taklim. Makanya ulama-ulama dulu ketika ada taklim, Pak, dia ingin meraih ridho Allah di situ. Makanya apa? Ketika cuman ibadah sunnah biasa, dia mengedepankan nilai belajar. Dalam ceritanya Imam Malik lagi ngajarin seseorang tentang kalamu Rasulullah, sabda-sabda Nabi. Terus terdengar azan. Orang yang lagi belajar ini kemudian nutup kitabnya, kitab Muwatta, karya Imam Malik. Kata Imam Malik, mau kemana ente? Ana mau melakukan sholat rawatib, guru. Kata Imam Malik, wallahi ma anta alaihi huwa afdalu mimma anta sirta ilaihi. Mas, apa yang anda sekarang lagi tekuni ini, lagi belajar, itu lebih baik di sisi Allah berkali-kali lipat daripada apa yang mau anda kerjakan. Ibadah apa? Ibadah nuntut ilmu. Makanya kata Imam Malik, ya, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih. Orang yang selama hidupnya selalu nuntut ilmu, maka selama itu juga surga akan mencarinya dan menantinya. Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka apa? Raihlah ridho Allah dengan ibadah-ibadah yang disukai oleh Allah. Baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan. Nah, yang ketiga, cara untuk meraih ridho Allah, ya. Raihlah ridho Allah dengan apa? Memperkuat nilai akhlakul karimah. Ya. Iman selalu, Pak, berbanding lurus dengan apa? Dengan ketaatan, dan ketaatan berbanding lurus dengan akhlakul karimah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Al-iman wal haya'u qurana'u bainahuma. Antara iman dengan sifat malu. Sifat malu itu adalah motivasi utama orang untuk berakhlak mulia. Antara iman dan sifat malu, ya, itu akan apa? Itu akan selalu beriringan sejalan. Kalau orang akhlaknya bagus,
pasti nilai imannya kepada Allah bagus. Tapi kalau orang walaupun dia rajin ibadah tapi akhlaknya nggak bagus, Pak, itu yakinlah nilai imannya juga apa? Akan sejalan dengan akhlaknya. Makanya kenapa Rasulullah SAW dibanggakan betul oleh Allah dengan Allah berkata wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena itu adalah substansi dari ajaran Islam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya. Tidak ada yang paling berat nilai timbangan kebaikannya di sisi Allah di hari kemudian dari husnul khuluq. Maka ridho Allah. Maka kadang-kadang boleh jadi kita dalam ibadah biasa saja, tapi akhlak kita subhanallah. Termasuk akhlak yang paling disukai oleh Allah itu kalau kita selalu mendoakan orang lain dalam kebaikan. Pernah kan ceritakan, mungkin sudah pernah diceritakan di sini di waktu belajar hadis sama Kiai Dimyati. Ya, pernah suatu saat Rasulullah mau ngaji begini, selalu ditunjuk di pintu itu. Pintu itu apa? Tunjuk Rasul. Akan masuk penghuni surga dari pintu itu. Masuk seseorang dari sahabat Nabi. Besoknya begitu lagi, akan masuk dari pintu itu. 3 kali 3 hari Rasulullah berturut-turut nyebut. Akhirnya apa? Buat para sahabat yang lain, apa keistimewaannya nih orang? Akhirnya apa? Abdullah bin Abbas berkelakar. Pengen sebenarnya kepo, pengen tahu apa keistimewaannya, tapi berkelakar. Kelakarnya apa? Mas, saya ini lagi ada persoalan dengan keluarga. Izinkan saya untuk kemudian apa? Tinggal barang 3 hari di rumah Anda. Supaya saya menenangkan diri, biar saya bisa balik lagi nanti baik. Introspeksi, kemudian baik lagi dengan keluarga. Ya. Kata orang ini, monggo. Akhirnya Ibnu Abbas tuh udah mulai itu. Pas malam pertama dia bangun jam 1. Cariin, tungguin ini orang ibadahnya kayak apa ya. Tungguin sama Ibnu Abbas. Dia nggak bangun kecuali sebentar lagi mau subuh, baru dia bangun, kemudian dia ambil air wudhu, dia sholat 2 rakaat, habis itu tutup 1, udah. Kata Ibnu Abbas, istimewanya apa kalau ini mah bisa dilakukan oleh semua sahabat? Bahkan ada yang lebih. Kenapa Rasul nggak nunjuk orang yang lebih? Mungkin keistimewaannya dia siang. Dilihatin siang. Kali dia puasa. Enggak, dia ngajakin sarapan. Mas, kita sarapan yuk. Kata Ibnu Abbas, ini orang apa keistimewaannya? Sarapan. Kali dia sholat duha yang banyak. Enggak juga. Bukan berarti saya mengatakan kecil nilai sholat duha. Enggak. Tapi apa? Ada nilai yang lebih dari itu. Ya. Akhirnya apa? 3 hari diikutin oleh Ibnu Abbas, ternyata enggak pernah, Pak. Gitu, enggak ada yang istimewa menurut saya. Kok Rasul? Akhirnya apa? Dia buka kartu. Mas, sebenarnya saya kesini itu terpicu oleh penunjukan Rasulullah, Anda penghuni surga 3 hari berturut-turut. Saya pengen tahu apa sih yang dilakukan. Kata orang sahabat Nabi ini, emang nggak ada keistimewaannya yang bisa Anda temukan dalam pandangan Anda, kecuali satu hal yang Anda tidak bisa lihat. Kenapa? Karena setiap kali saya mau tidur, akhlaknya nih Pak, selalu saya mendoakan
orang yang saya zalimi. Ya Allah, ampuni saya dan angkat derajat orang yang saya zalimi tadi siang. Dan orang yang menzalimi saya, ya Allah, ampuni dia dan angkat derajat saya. Itu kan akhlak. Itu akhlak. Ya. Akhlak bagaimana menempatkan diri untuk selalu berniat baik terhadap seseorang. Ya. Maka apa? Raih ridho Allah dengan husnul khuluq, dengan selalu memperbaiki tutur kata. Kita kadang-kala katanya cinta sama hal yang mendatangkan ridho Allah, tapi kadang-kala tutur kata kita selalu ya, ada walaupun orang lain ada kesalahan yang kita jelas di mata kita, ya kita doain supaya dia dapat ampunan dari Allah. Enggak akhlak itu mah kalau ente membanggakan dan kemudian nunjuk batang hidung orang, ente mah penghuni neraka Allah. Enggak. Itu bukan akhlak Rasulullah. Gitu. Tapi apa? Malah ngedoain. Makanya lihat akhlaknya Rasulullah. Makanya Allah mengatakan Muhammad ente mah akhlaknya udah paripurna. Maka apa? Raih ridho Allah dengan memperbaiki akhlak, terutama akhlak terhadap sesama. Ada akhlak sama Allah, ada akhlak sama Rasulullah, akhlak sama sesama. Karena yang dirasakan oleh orang itu ketika kita berakhlak mulia terhadap sesama makhluk Allah. Tutur kata, kejujuran, selalu tanamkan akhlak mulia dalam masalah kejujuran. Nah, teman-teman, jangan pernah Anda memiliki sesuatu yang bukan hak Anda. Ini kan sepele, Pak, tapi ini harus ditanamkan supaya orang punya integritas, akhlak mulia, kejujuran. Ya, itu kejujuran. Ya, makanya semua nilai syariat Allah itu Pak ujungnya pembentukan akhlak mulia. Makanya Rasulullah menggariskan dalam sabdanya, innama buistu li utammima makarimal akhlak. Dia tidak bilang aku diutus agar supaya orang rajin ibadah, enggak, li utammima makarimal akhlak. Karena ujung dari sebuah ibadah membentuk kepribadian yang bersahaja, yang berakhlakul karimah. Tutur kata tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan. Ya, perilaku selalu ya, yang baik. Ini yang harus kita apa? Kita nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya Allah, ketika kita berhadapan, enggak, saya ingin meraih ridhomu ya Allah dengan akhlak yang baik terhadap sesama. Husnul khuluq. Ya. Makanya Allah muliakan banget pahala husnul khuluq itu. Rasulullah tadi seperti saya katakan, ya, ma askala fil mizan min husnil. Tidak ada yang lebih berat nilai timbangannya dari akhlak mulia, nggak ada. Maka kalau kita mau meraih ridho Allah, ya, banyak cara yang ditunjukkan oleh para alim ulama. Maka raihlah dengan meniti salah satu yang istimewa, yaitu akhlak mulia. Yang keempat, cara untuk mendapatkan ridho Allah, ya, memperkuat ibadah sosial. Albir, kebaikan ibadah sosial.
Ya, apapun. Ya. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, perbuatan apa yang baik saya lakukan? Albir, perbuatan baik, nolongin orang. Apa orang yang beriman yang paling baik? Orang yang paling bermanfaat terhadap sesama. Ya, ibadah sosial. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tuh mewanti-wanti kalau ada kelebihan rezeki dia, selalu ditanyakan. Datang hadiah korma 10 gantang. Sore, pagi datangnya, sore ditanya sama Rasulullah, Aisyah, korma ente masih ada enggak? Ya Rasulullah, 9 udah saya bagi-bagiin, udah hilang. Yang 1 masih ada. Langsung dibantah oleh Rasulullah pikiran Aisyah. Kata Aisyah, kata Rasulullah, kalla ya Aisyah, yang 9 itu malah yang ente udah milikin. Karena nilai kebaikan. Yang 1 belum ente milikin. Kenapa? Karena kalau ente yang mengkonsumsi, cuman sebentar doang Anda miliki. Paling kita milikin apa Pak? Nikmatnya di mana? Pas di mulut doang, setelah itu udah. Seenak-enaknya makanan Pak, cuman dirasakan oleh lidah, setelah itu udah. Kalau udah lewat dari lidah, tungguin apa? Tempatnya kemana? Emang ada yang kita miliki? Enggak Pak. Makanya itu kata Rasulullah, yang Anda miliki itu yang 9 wahai Aisyah. Yang 1 ente belum miliki. Karena semua itu akan hilang. Ad-dunya faniyah. Kehidupan di dunia ini akan sirna. Semua Pak, kita makan supaya kita sehat. Kalau sudah waktunya pasti sirna kesehatan kita Pak. Karena ada nilai kontraknya. Maka apa? Abadikan dengan nilai itu dengan berbuat baik. Itu nolongin orang. Apapun yang paling bermanfaat. Maka karena Allah ridho sama orang yang suka berderma, yang suka nolongin orang, yang suka bantu orang, biasanya nilai pahalanya Pak direalisasikan oleh Allah 7 keturunan, nggak bakalan ada yang disulitkan oleh Allah. Lihat Pak orang-orang yang dermawan itu, keturunan-keturunannya oleh Allah Pak nggak pernah disusahkan oleh Allah. Kenapa? Karena itu nilai yang sangat baik. Allah suka. Maka keturunan juga dibuat oleh Allah keturunan yang baik, yang suka nolongin orang. Ya, karim. Makanya kata Yahya bin Mu'az dari sahabat Nabi, ma asallaha karimun, tidak akan pernah bermaksiat di mata Allah orang-orang yang suka menolong orang lain. Bahkan kalau dia punya dosa, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Kalau dia suka nolongin orang lain. Kenapa Allah ridho? 4 jalan ini baru dapat diraih ridho Allah kalau dilaksanakan dengan 1, berlandaskan atas ilmu. Anda mau meraih ridho Allah melalui ibadah, melalui iman, semua itu akan sirna nilainya kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Makanya Allah di awal sudah menggariskan tentang iman, landasi iman Anda dengan ilmu. Fa'lam annahu
la ilaha illallah. Landasi iman Anda dengan ilmu yang tadi. Pilarnya harus ada, harus lahir. Pilar iman itu apa? Cinta, takut, itu harus dilandasi dengan ilmu. Karena kalau cuman tahu Allah, itu belum disebut dengan iman yang akan menyelamatkan, Pak. Karena kalau begitu prinsipnya cuman kenal Allah tapi tidak melahirkan ketaatan dan rasa takut ya terhadap ketentuan Allah. Apa? Iblis itu kan paling kenal Allah, Pak. Tapi kenapa kok kenalnya dia sama Allah tidak melahirkan rasa takut terhadap ketentuan Allah? Allah hinakan. Maka kita harus tahu nih. Harus dilandasi oleh ilmu. Semua amalan kita landasi dengan ilmu, baru nilainya akan kita dapat. 4 cara ini baru bisa bergerak ke depan untuk meraih ridho Allah kalau dilandasi semua dengan ilmu. Itulah mulianya ilmu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi qaimam bil qist. Allah bersaksi, cukup persaksian Allah, wa malaikatahu wa ulul ilmi. Orang yang punya ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Maka apa? Landasi dengan ilmu. Ya. Pak, saya nggak bisa melandasinya dengan ilmu. Ente banyak bergaul sama ulama. Makanya Rasulullah pesan, jalisul ulama, mas, sering-sering duduk bareng sama ulama, ikut taklimnya ulama, ikut pengajiannya ulama. Udah kita nggak punya ilmunya, males ngaji, ya repot. Ya, ngaji yang membedah perkataan-perkataan dan pesan-pesan ulama. Apa? Melalui kitabnya. Kenapa? Karena ilmu Rasulullah itu diwarisin oleh ulama. Sehingga apa? Kalau kita mau menjadi pewaris ilmunya Rasul, ya harus bareng sama ulama, baru kita kecepretan. Ibaratnya minimal apa? Ada uang dengernya. Saya nggak berhak, Pak, tapi saya punya apa? Punya bonus uang denger. Makanya itu Rasulullah dalam hidup ini pesannya kan apa? Kun mualliman. Ini kedudukan yang Anda harus raih. Jadilah orang yang mengajarkan kebaikan. Nggak bisa karena ilmunya nggak punya. Kun muta'alliman. Jadilah orang yang menuntut ilmu. Nggak bisa juga nuntut ilmu karena faktor usia. Rasul ngasih peluang. Au mustami'an. Nah, jadi pendengar, Pak. Sering-sering duduk jadi pendengar. Wala takun robian. Jangan jadi yang keempat. Udah nggak bisa ngajar, nggak bisa nuntut ilmu, nggak mau denger. Itu yang keempat tuh. Kata Nabi, wala takun robian. Jadi harus apa? Dilandasi dengan ilmu. Dengan prinsip tadi, kalau Anda bisa, ajarin nilai ilmu itu. Nggak bisa, tuntut ilmunya. Nggak bisa juga karena faktor bagaimana faktor. Jadi pendengar yang baik. Ya minimal apa? Apa yang akan kita dengar, kemudian apa? Dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya Allah, saya gunakan usaha saya untuk mendengar nilai ilmu yang diajarkan.
yang diwarisi dari Rasulullah. Dah landasi dengan ilmu enggak akan ada nilainya kalau tidak dipraktekkan dalam hidup. Yang disebut dengan amal. Makanya kata para alim ulama, ilmu tariq, mengetahui caranya dulu. Cara beribadah, cara berbuat baik, cara beriman kepada Allah. Yang benar itu kayak apa? Landasin. Ilmu itu adalah pemberi jalan. Yang kedua, wal amalu, dipraktekin. Karena ilmu itu baru disebut ilmu kalau sudah dipraktekkan. Makanya Rasulullah melalui Al-Quran wanti-wanti, ya, kullu ilmin wabalun li sahibihi illa bil amal. Setiap ilmu yang dipunyai, yang didapat, itu akan menjadi sumber bencana bagi seseorang di yaumil kiamah nanti, di hari kemudian, kecuali ilmu yang diamalkan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, harus ada nilai ketulusan dan keikhlasan. Itu, ya. Tulus, ikhlas beriman sama Allah, tulus, ikhlas beribadah sama Allah, tulus, ikhlas membantu orang. Kan banyak juga orang yang bantu orang, Pak. Tapi apa? Enggak tulus. Dia mah jualan, Pak. Bantu orang. Jualan suara. Zaman sekarang, apalagi zaman sekarang nih, Pak. Makanya hati-hati. Itu mah enggak mulia itu mah. Orang dia enggak tulus kok. Buktinya mana Pak kok nggak tulus? Kadang-kadang ada udah mensedekahin sejadah, karpet masjid, nggak kepilih, ditarik lagi. Itu kan berarti nggak ketulus dia mah, jualan dia mah. Kalau yang saya jual laku, ente saya kasih ini. Kalau kagak ya enggak, saya tarik lagi. Gitu. Bukan itu, tapi harus apa? Tulus, ikhlas. Ingin meraih ridho Allah dalam berbuat baik, bukan pansos, bukan mengharapkan sia. Yang terakhir, kembali lagi landasannya al-khauf, selalu khawatir. Maka tidak pernah lahir kesombongan, enggak pernah ada kata hinaf untuk berbuat baik, untuk beribadah, untuk beriman kepada Allah. Makanya itu kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak ada kata, enggak, saya cukup udah imannya sebagai modal. Enggak, itu harus dibawa sampai mati. Ya. Maka khawatir. Nah, inilah langkah kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, secara global tadi caranya 4, ya, pilarnya juga 4. Caranya 4 itu yang tadi, iman, ibadah, akhlak, dan sosial. Pilarnya apa? Ilmu dipraktekkan, diamalkan, ikhlas dalam prakteknya, kemudian tetap punya rasa khawatir. Jangan-jangan, selalu itu orang yang beriman tuh, jangan-jangan apa yang saya lakukan belum diridhoi oleh Allah, jangan-jangan, sehingga apa? Nggak bakalan pernah ada kata malas untuk beribadah, untuk meraih ridho Allah.
Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dalam hidup ini, walaupun mungkin hidup kita nggak tahu tersisa berapa, minimal kita dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana digariskan oleh Rasulullah dalam doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami ingin sifat ridho darimu ya Allah.